Jadi ketika kita learning nggak selesai, nggak hidup di dunia nyata maksudnya gitu. Udahlah kalau emang mau trading berarti kan dia carinya profit. Cari satu strategi, di backtest, win rate-nya bagus, pakai beres. Teman-teman ini kalau belajar technical, belajar fundamental itu tidak sesusah itu kok, gampang. Yang susahnya itu teman-teman jaga supaya lotnya itu tetap kecil, resikonya kejaga, ya itu doang. Nggak sesusah itu. Nah, orang-orang mikirnya itu Sesusah. soalnya kena distract ini Mas, 70-90% orang gagal di forex. Emang iya, Karena mungkin orang-orang nggak disiplin itu kali ya. Mas, kan di dunia forex ini kan banyak banget ya tentang strategi ini. Nah, aku pernah ngerasain dimana kayak ngerubah strategi. Mas Rizky pernah ngelakuin itu nggak? ngerubah strategi pernah lah pasti awal-awal. Awal-awal di forex itu ada berapa kali ganti tuh? Lumayan banyak karena mentornya juga banyak. Jadi kalau waktu di Australia dulu itu kita beli mentorship itu banyak biasanya. Jadi ini strateginya ini strateginya ini di Indo pun juga sama, DVD apa semua lah beliin wes. Ayo kene bingung malah kan. Itu ada 5 kali dong. lebih. Banyak. Aku serius banyak banget. Dari mulai yang 2 juta, 5 juta, 10, 20, 50 itu semua tak beliin. Karena pengen bisa. Maksudnya emang bener nggak sih strateginya itu bagus. Aku dulu nggak pernah mikir orang ini gimana, orang ini enggak. Ya, aku lihat sosial medianya dia kayak ya apa sih tradingnya, aku beli. Oh, ya, tertarik. Aku langsung beli. Jadi biar nggak terlalu ngabisin waktu lagi. Jadi aku langsung beli daripada aku ngelihat videonya dan lain-lain malah kelamaan. Jadi banyak banget. Tapi fase itu sampai berapa lama Mas? Ada bertahun-tahun atau berbulan-bulan gitu? Oh itu tahun-tahunan ada. Tahun-tahunan ada? Karena kita belinya kan nggak langsung semua toh. Dikit, bulan ini paling satu, kemudian kita trading, kemudian kita beli lagi, itulah. Oh berarti struggle-nya itu bertahun-tahun ya ganti-ganti strategi? Lama itu. Dan di situ biasanya itu ketika ganti strategi itu rugi. Oke. Karena kita kan nyoba toh. Nyoba bener apa enggak? Oh berarti ganti-ganti strategi itu banyak banget. Banyak banget. Efek sampingnya kan Mas Rizky pernah bilang kayak ini cycle of learning, itu maksudnya gitu ya? Iya, kalau yang itu berarti orang learning itu kan terus menerus tuh learning. Jadi ketika kita learning nggak selesai, nggak hidup di dunia nyata maksudnya gitu. Udahlah kalau emang mau trading berarti kan dia carinya profit. Cari satu strategi, di backtest, win rate-nya bagus, pakai beres. Jadi sebenarnya hanya cukup satu strategi digas saja terus ya? Gas saja. Nah kita kan gitu toh. Kalau swing ya kita pakai market structure kayak biasanya. Kalau scalping yang biasanya kita gunain sekarang, momentum candle udah selesai, gak ribet. Kemarinnya ada kan yang kesini kan, ada Andre Rizky sama teman-temannya itu. Kita bilang, loh kan, kamu nggak takut sama untuk biayain karyawanmu untuk trading dan lain-lain. Aku bilang, nggak sesusah itu kok trading sumpah, nggak sesusah itu. Jadi apa ya, tinggal pilih satu strategi, hajar terus menerus. Tapi menurut Mas Tama ada nggak parameternya? Mungkin berapa kali trade bisa dikatakan strategi itu oke atau working lah? Backtest aja, backtest 100 kali trade. 100 kali trade? Udah bare minimum itu. Bare minimum ya? Bare minimum. 50 sampai 100 itu bare minimum, kemudian kalau masih ngerasa kurang tambahin. Nggak apa-apa kan, tiap orang kan beda-beda. Yep. Dan itu sampai berapa lama? Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan? Apanya itu? Mencoba satu strategi? Kan backtesting. Ya. Nggak, yang forwardnya, kalau Mas Rizky dulu. Momentum candle deh. Kalau forwardnya kalau di backtest sudah oke, biasanya forwardnya tinggal jalan aja sih. Oh. Dan itu kata Mas Rizky pernah bilang membutuhkan berapa kali trade atau berapa jam terbang biasa satu skill itu menguasai Mas? Katamu apa? 10.000 jurus katanya. Sudah jurus. Enggak. Maksudnya membutuhkan berapa kali trade dia itu bisa dikatakan oke, ini 10.000 oke kok. 10.000 trade. Jadi gini loh teman-teman, sebenarnya gini ya, trading itu kan nggak sesusah yang teman-teman itu
pikirkan. Iya. Oke. Kenapa kok saya bilang tidak sesusah itu? Teman-teman ini kalau belajar technical, belajar fundamental itu tidak sesusah itu kok, gampang. Yang susahnya itu teman-teman jaga supaya lognya itu tetap kecil, resikonya kejaga, ya itu doang. Kalau teman-teman, jadi ada pepatah saya, ketika kamu itu apa ya kemarin aku lupa ya, ini jurus bukan. Apa wis tak ilangi ya? Ayo coba tuh. Udah hilang. Apa ya? Bagus banget itu. Ini. Si Calvin itu loh, dia bilang, jangan deket-deket orang flu. Nanti kamu ketularan flu-nya. Terus? Nah, dari situ aku sebenarnya simpel. Tapi tak pikir-pikir lagi, ini dalam sebenarnya. Ketika kita tontonannya itu terlalu too much. Jadi contoh, tontonan mereka itu hanya yang sekarang ini fake gitu ya. Flexing dan lain-lain. Itu mereka bakalan ngikut jadinya. Ketularan ya? Ketularan itu. Padahal di belakang layar mereka nggak kayak gitu. Di belakang layar mereka itu nggak kayak gitu. Waktu kalau nggak salah Andre kemarin tak ajak ngobrol di mana bocah itu dia waktu diajak ke event di Bali. Itu yang menariknya aku kaget aku. Terus dia cerita si Andre, ya mas nggak tahu nggak satu frekuensi katanya. Jadi mereka ngomongin apa aku nggak nyambung katanya gitu. Jajakin di Bali itu acara apa tuh? Ya acara broker lah. Oh ya yang itu. Okay, ternyata di grupnya itu ada kalau mau ngeren supercar itu segini 7 juta per hari kalau selama 24 jam. Aku nggak percaya dong, aku searching dong di Google, bener kan ada di Bali banyak banget renting supercar, ngeren semua mas. Aku cuma, kamu jangan ngomong ini di Andre, aku ya hampir semua lah katanya. Aku cuma alah. Jadi apa yang kita lihat di sosial media itu tidak semuanya. Dan kemarin itu ada beberapa broker luar itu udah shifting dari konten flexing ke konten edukasi. Oke. Jadi edukasi ini bakalan lebih kenceng lagi nanti ke depannya. Itu bagus sih menurutku. Kalau fokusnya di edukasi ya bagus, pastilah. Terus Mas Tama dulu ketika awal-awal belajar yang masih banyak strategi numpuk itu, testing awal bukan? Journaling nggak mas? Journaling. Awal-awal lah ya. Awal iyalah. Untuk ngetes ini bagus apa enggak dan juga sesuai sama planning apa enggak. Tapi lama-lama nggak perlu juga. Paling aku cuma sosokan aja ditaruh di My Effect Book atau di sekolah trading kan ada tuh jurnal tes untuk bisa tahu nih perkembanganku gimana. Buat seru aja. Kan lihat berapa persen kenaikan, berapa persen. Nah, kadang-kadang butuh juga. Tapi kalau udah di fase kayak saya pakai satu strategi nih dan udah mungkin terbiasa aman, kayaknya jurnal masih penting nggak? Kayak relevan nggak sih? Kalau udah autopilot kita entry berdasarkan strategi, ya udah plannya udah kayak gitu udah ya. Bener itu putus ya. Yang penting profitnya ya. Yang penting profit. Orang-orang macam-macam caranya, macam-macam jurnal sampai cowok puasa ini percuma juga. Jadi untuk journaling di sini itu emang dibutuhkan. Yes. Tapi tahapnya itu selama dia biar tahu kesalahanku di mana nih. Kalau nggak di jurnal kan nggak tahu. Tapi kalau udah profesional, udah profit terus, ya ngapain namanya gitu. Ya udah malah nambah-nambahin decision aja. Nambah-nambahin kerjaan ya. Mending yang lain. Taruh yang di otomatis ya udah cuma ngeliat aja. Kalau aku dulu ini mas, journalingnya manual. Entry di sini, nulis aku mas, nulis. Tapi lama capek anjir. Itu sebenarnya bukan cuma itu doang kalau mau journaling. Jadi alasan entry kan ada toh? Iya, ada alasan entry. Yang lebih penting itu biasanya itu emotion. Iya itu. Emosi kamu saat mau trading gimana? Itu menarik itu. Jadi bisa kelihatan ketika dia emosinya nggak bagus, di rate contoh dari 1 sampai 10, 3 gitu.
loss. Oke. Jadi Kamu kan pernah tuh ngerasain ketika kita itu trading, nggak tahu ya rasanya ini win nih, win. Iya. Itu keluar karena insinya udah keluar, kayak gitu. Oh, insinya udah keluar. Udah keluar. Kalau trader yang baru-baru itu biasanya belum dapat. Oh, oke. In win rating kayak ini barusan. Iya. Kita ini terus kamu bilang masukin. Ya ini gas. Iya. Karena isinya udah dapat. Ini guys, jadi nggak perlu ini ya, fasenya udah nggak perlu tulis lagi Mas ya. Kalau yang ya udah, kalau level yang Sekarang nih kalau yang belajar kayak saya itu mungkin perlu ya, orang-orang ya. perlu lah pasti. Terus maksudnya ada cara nggak keluar dari zona itu Mas? The cycle of cycle of learning. Cycle of learning. Iya, cycle of learning. Ada cara nggak biar Sebenarnya jadi kalau learning yang dipermasalahkan itu learning different strategy. Kayak jadi strategi satu, kemudian ke strategi yang kedua. Yep. Kemudian loncat lagi. Itu yang kurang oke. Tapi learning yang bagus, satu strategi di learning terus. Karena apa? Kalau satu strategi tersebut di learning terus, itu semakin tajam nanti semakin bagus. Oke. Karena market juga biasanya adaptasi. Ketika banyak orang, contoh nih momentum candle nih, banyak orang yang pakai misalnya. Ini paling berapa tahun lagi udah nggak begitu works, udah. Kenapa? Karena udah terlalu banyak orang yang pakai. Ya ngaruh tak Mas? Oh, kalau sampai ke atas loh nanti ya biasanya. Contoh market structure higher high, higher low, higher high, higher low. Taruh aja di higher low gitu. Biasanya sering terkena SL sekarang. Karena udah apa ya? Pattern yang orang sak dunia itu sengaja di situ. Oh, itu dibuat jebakan itu nantinya sama orang-orang. Ditarik terus. Contoh NFT. Iya. NFT seluruh dunia bilang buy posisi. Oh, ya. iya. Berarti ketika aku buy, institusi liquidity provider sell kan, dia yang rugi. Ya benar nggak? Benar. Berarti apa yang dilakuin? Ya di spike aja. Oh, turuninnya slot. Habis naikin lagi. Ayo, sangat cepat ya. Tinggal mereka jual yang banyak, kemudian bikin. Tapi ada nggak kondisi di mana Mas Rizky itu nggak pakai strategi, contoh sekarang momentum candle nih, mungkin ada kondisi menggunakan strategi yang lain ketika marketnya kayak gimana, itu kan pasti yang kita ada fasenya trading dan nggak trading tuh. Aku momentum saja. Full. Iya sama ini itu bagus buat dilihat news aku. Enggak, maksudnya all the time masih momentum itu sekarang. Itu nggak ada lagi ya. Berarti cuma satu tok guys. Sampai tajam. Sampai tajam. Makanya kalau dilihat swingku udah nggak setajam dulu. Kalau aku ngasih prediksi swing gitu, nggak bakal setajam dulu. Paling sering kena SL paling. Pasti kan dulu kan swing, terus sekarang beralih migrasi ke ini, ke momentum. Berarti dalam kondisi apapun ya tetap momentum aja ya. Kalau sekarang ya. Berarti kalau teman-teman menggunakan breakout atau break and retest ataupun cuma pantun Fibo, itu ya satu aja dikulik terus ya. Dikulik terus aja. Tapi kan ketika satu itu dikulik, teman-teman itu tahu, oh ketika saat yang kayak gini nih yang bagus nih, oh saat yang kayak gini kurang bagus, kayak gitu tahu dia. Oh iya. Oh, tujuannya di sana. Tujuannya di situ. Kalau fokus itu. Termasuk momentum juga tujuannya Mas Rizky nggak entry ya, karena tahu nih winning rate-nya besar kecil di mana. Apalagi waktu kamu itu terlalu fokus. Jadi contoh pair cuma XAU. Kemudian time frame cuma di M15. Yes. Ya. Kemudian strategi cuma satu. Ini kan niche banget toh, kecil banget toh. Ya wes itu bakalan lebih gampang untuk di tracking, juga lebih gampang ngelihat kesalahannya di mana. Nanti misalkan kurang bagus, contoh nih momentum candle ini sekarang di 60-70-an. Yes. Waktu kita bisa lihat dia momentum atau enggak. Nanti contoh setahun lagi udah beda lagi. Iya. Kok bisa tahu? Ya tiap harinya aku ngelihat soalnya. Gitu kan. Oh, kita dapat apa namanya? Intisarinya momentum itu kayak gini loh ya. Iya, soalnya tiap hari kan yang dilihat itu, yang di entry juga itu. Jadi enggak apa ya? Taruhlah mungkin untuk menjadi ahli, bukan ahli ya, pokoknya udah bisa dan profitable nih Mas.
berapa lama sih Mas untuk fokus di satu strategi ini, benar-benar fokus di risk management dan money management? Taruhlah mungkin men-challenge teman-teman nih, berapa lama? 6 bulan, 1 tahun, fokus satu strategi 1 tahun? Sebenarnya nggak usah fokus ke situ, ngikuti tangga traders saja udah harusnya udah oke dia. Lebih ke tangga traders sih Mas ya? Lebih ke tangga traders, soalnya sekarang dari informasi yang separah sekarang loh ya, itu harusnya tangga traders di sini membuat para trader malah susah. Susah buat dia, maksudnya buat karena lebih terkekang tuh. Bayangin nggak boleh margin call selama 6 bulan guys. Padahal di sana ngelihat profit yang gede ini kayak gitu dah. Iya betul. Itu malah terkekang mereka. Tapi kalau itu udah bisa, pelan-pelan itu bakalan itu kok naik kok. Karena ini ya hasilnya nggak secara langsung maksudnya, kayak jam terbangnya ya. Makanya kita nggak bisa langsung setahun pasti ini, nggak coba aja tangga trader 1 dulu aja wes, nggak usah panjang-panjang, yang 1 aja. Tapi Mas Rizky menggunakan satu strategi momentum candle itu berapa lama Mas? Mulai dari swing banget lah dulu ya, terus switching ke scalping momentum candle. Sebenarnya scalping ini siapa sih yang dirimu atau siapa ya? Aku kok full momentum ya, seru banget itu. Sebelum ada dirimu? Belum ada aku Mas. Akan baru ini kan belajar momentum, baru tahu ini. Iya ya dirimu ya. Masih Gunawan paling. Gunawan dulu apa ya? Iya mungkin. Masih ya. Gunawan. Mungkin. Adik sampean. mungkin itu nggak lama kok, nggak lama. Nggak tahu kok tiba-tiba tertarik scalping aku anjay. Padahal biasanya aku swing, tag. Terus ini periode bukan belajarnya ya, pemakaiannya baru bisa ketemu kicknya loh Mas. Ketemu nih profitnya di sini tik. Sebenarnya momentum candle itu bukan ilmu baru. Gitu. Iya, ilmu baru. Bukan ilmu baru. Itu dari dulu ya. Dari dulu fill week bakalan ke fill gitu. Cuma kita lebih tajemin lagi. Yes. Candle seperti apakah yang bakalan ke week, berapa ekornya, seberapa ini, berapa jamnya, volume seberapa, itu kan lebih detail lagi. Iya. Nah itu terjadi itu beberapa tahun yang lalu. Oke. Tapi kalau ilmunya sudah lama. Masa percobaannya kayak trial and errornya Mas berapa lama? Lumayan 2 tahun, 1 tahun. Jadi aku tetap swing. Tapi aku sisihin sedikit buat ini. Trial and error menguntungkan candle testing. Setahun lah ya, aman ya? Lebih kelihatannya kemarin. Ya lebih. Lama. Lama. Karena tak kira lamaan aku sih Mas. Kan dari tahun kemarin dong. Gak lama itu aku. 2 tahunan paling. Itu trial and error aja. Ya apakah benar di sini? Enggak, beda lagi. Kita lihat ketika ada breakout dan lain-lain. Nanti kalau yang sering itu candle naik kemudian ada candle turun itu. Kan kayak gitu. Iya. Berarti membutuhkan waktu setahun lebih, 2 tahunan lah ya. Lumayan, biar dapat sense-nya itu agak lumayan. Sini di market itu 10.000 jam, 10.000 jurus ya teman-teman. 1 jurus 1000 kali jurus. Pokoknya dilatih terus Mas. Dilatih terus. Iya dong, biar aja. Jadi ada yang bilang kapak itu harus diasah biar tajam, biar lebih gampang untuk ngerobohin pohonnya. Nice. Terus-terusan dihajar, tapi kalau kapaknya kurang tajam tetap kalah sama yang diasah. I see that. Ngeri. Semakin wise aja saya. Tapi sebenarnya itu in general apapun itu strateginya pokoknya diasah jadi Mas ya. Harusnya bisa kok. Nggak sesusah itu. Nah, orang-orang mikirnya itu soalnya kena distract ini Mas, 70-90% orang gagal di forex. Emang iya? Karena mungkin orang-orang nggak disiplin itu kali ya. Iya. Sebenarnya nggak sesusah itu. Coba masukin contoh nih yang aku selalu bilang tuh, $1.000. Yes. Coba pakai akun sen, lotnya 0,01. Itu MC susah itu. Sumpah susah sih. Itu $1.000 01 berarti 100.000. Lotnya 0,01. Iya, baru brokernya mikir gimana caranya. Belum tentu broker tutup akunnya teman-teman MC gitu loh. Nggak sesusah itu kok. Yang susahnya paling nanti contoh nih dia entry 1 layar kok kurang ya, akhirnya 2 layar.
udah kebiasaan ngelayar dia itu. Jadi di sisi lain bukan hanya kedisiplinannya yang kurang, tapi cara memanage keuangannya kurang banget. Itu doang. Kalau ya teman-teman juga lihat toh akun tanaman itu gila itu di My Facebook lo lihat berapa entrian itu 4.000 posisi ada yang masih on, masih running. Tapi apa nggak ngaruh di orangnya. Oke. Karena hanya 1% dari modal, nggak 5%. Berarti permasalahannya bukan di strategi Mas ya? Orangnya agak lemah lah. Berarti emang trading itu nggak sesusah apa yang orang pikirkan ya sebenarnya. Yang bikin susah itu orangnya sendiri sebenarnya. Tapi kalau udah masuk ke ekspektasi yang terlalu tinggi, nah itu yang bikin susah. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi, ya itu yang bikin susah sebenarnya. Kalau ekspektasinya rendah banget, ya, contoh nih ya, 1 bulan dia pengennya di apa ya, 1% lah. Best. Iso nggak kamunya 1 bulan? Aku Contoh 1% dari equity 1 bulan. Iya dari modalku yang aku trade. Bisa Mas. Susah nggak? Enggak. Makanya Bisa. tidak sesusah itu. Cuma ekspektasinya orang yang tinggi. Pengennya itu ngeflip sampai ratusan persen gitu. Itu kan apa ya, jackpot itu nggak selalu dapat. Tapi kalau kita aimnya tuh kecil-kecil, kadang orang ya kalau gitu mending nggak usah trading, mending bisnis. Iya mending bisnis nggak apa-apa. Kenapa nggak bisnis sama trading juga? Nah itu. Saya aja kayak gitu. Bisnis real ada, bisnis trading tambah banyak. Terakhir, pesan buat teman-teman yang masih mungkin struggling di forex dengan masalah strategi Mas. Buat teman-teman nih, apa nih? Pesannya, tipsnya Yang susah di strategi, pelajari basic dulu. Jadi pelajari basic, support resisten, sama tren, 2 itu top. Jadi area penting sama tren, wes itu tok dulu, basic dulu. Pelajari itu aja udah bisa buat dia trading sebenarnya. Wes 2 itu tok. Nanti buatlah setidaknya 6 bulan itu tidak margin call, pakai cara itu. Oke, sama deh toh. Nanti setelah 6 bulan kan tahu tuh, oh market structure di sini, menarik. Ini biasanya di area di sini tuh mantul. Kenapa ya? Dia bikinlah sebuah mungkin metode baru buat dia. Oh, tak taruh Fibo biasanya tuh kalau Nasdaq di harga 23,6 dia balik. Dia taruh di situ, dia tambah-tambahin lagi. Yang penting basicnya dapat, trennya apa, support resistennya di mana. Wes kelar, ribet. Jadi basic dulu dipelajari ya teman-teman. Terima kasih. Goodbye.